Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ada ibunya enggak nih? Bapak Ibu alumni ITB Ibunya ada, ibunya banyak. Dan juga teman-teman hadirin di forum Cangkruan. Nah, ini kayaknya bikin nama nih orang Jawa Timur. Jadi alumni ITB yang dari Jawa Timur nih pakai namanya sangat primordial Cangkruan. Ya. Nah, alhamdulillah pada akhirnya ya saya bisa memenuhi undangan Ibu Bapak. Setelah agak lama gitu ya, saya diminta bergabung di forum ini ya, tapi masih belum ketemu format yang pas gitu ya. Nah, pada PPT sudah keluar ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi judulnya adalah dialektika Al-Quran dan Sains, gitu, okay? Aduh, apalagi nih. Oke, jadi Jadi ini judulnya ya, dialektika Al-Quran dan Sains, begitu. Nah, tentu kemudian kita singgung nanti apa itu Quran, apa itu sains, begitu ya. Nah, kita akan berbicara dulu bahwa perihal sains ya, sebagai produk dari olah pikir manusia setelah mengamati alam, begitu. Jadi setelah mengamati alam, nah pada dasarnya manusia itu mengamati dan kemudian bisa merumuskan perilaku alam itu seperti apa. Dan rumusan ini kemudian kita kenal dengan teori ya, di dalam kerangka besar ilmu pengetahuan, begitu. Jadi ini adalah proses yang panjang, bahkan sejak umat manusia ada di muka bumi. Ya, kita tahu bahwa sebelum Al-Quran turun, ya, ini kita umat manusia sudah mempunyai ilmu pengetahuan. Itu artinya bahwa manusia bisa memahami alam. Dan memang itulah yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa allamal insana ma lam ya'lam. Dan Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana Qabil ya, yang bingung seusai membunuh saudaranya mau diapakan. Maka kemudian Allah mengirim burung gagak. Yang burung gagak itu mengais-ngais dan menggali tanah untuk mengubur gagak lain yang mati. Nah, dari situlah kemudian Qabil itu tahu, oh begini ternyata caranya. Jadi itu bentuk yang disampaikan, bentuk pengajaran kepada manusia yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran, gitu ya. Kemudian disampaikan juga wasna ful kabi'a yunina wa wahyina. Jadi buatlah kapal wahai Nuh di bawah pengawasan kami dan di bawah wahyu kami. Artinya di bawah pengajaran kami. Begitu. Jadi manusia diajari oleh Allah, oleh Tuhan.
Gitu. Ya. Nah, untuk itu kita simak catatan sejarah, yaitu pusat peradaban sebelum Islam itu muncul. Ya, ini tentu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya ya dalam pembahasan yang lain Islam itu kan ada sejak katakanlah Nabi Adam. Tapi ini Islam yang kita pahami secara umum, yaitu Islam yang sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum itu kita mempunyai pusat ilmu dan peradaban. Ya. Yang pertama itu di daerah Babilonia, di kawasan Irak, ya, Mesopotamia. Nah, di situ sudah tumbuh ilmu pengetahuan, ya, pengetahuan, ilmu. Karena ilmu itu dari alima ya'lamu ilman, ilmu itu alima itu tahu. Jadi ilman itu pengetahuan. Begitu. Nah, yang paling populer yang paling terkenal dari pengetahuan yang ada di Babylon ini itu adalah zodiak. Ya. Zodiak itu tidak lain adalah rasi bintang, 12 rasi bintang, ya. Itu minimum. Ya, karena sekarang zodiak yang diketahui itu banyak, udah 70 lebih, tapi minimum yang mewakili kemunculan di setiap bulan itu ada 12, ya, sejak Aries sampai Pisces, begitu ya. Nah, ini adalah formasi bintang yang kemudian digambarkan dalam format hewan-hewan, ya, yang berfungsi menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di daratan maupun di lautan di waktu malam hari, ya. Ini dan ini sudah berawal sejak ratusan tahun sebelum Masehi, begitu, sampai sekarang, ya. Dan ini yang disebut kalau di dalam tafsir itu adalah al-buruj. Kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, ya, ketika menafsirkan was-sama'i dzatil buruj, ketika langit mempunyai gugus bintang, ya, tempatnya di sini rasi bintang, karena kemudian oleh Al-Qurtubi itu diuraikan, ya, sejak Aries sampai Pisces itu, ya. Jadi ini bukan sekedar seperti yang kita pahami itu bintang-bintang terkait dengan ramal-meramal. Ya memang dulu itu astronomi pada awal-awal itu juga dikaitkan dengan perbintangan dalam artian perkebunan, itu iya. Tapi ini astronomi yang sesungguhnya, yang kemudian posisi bintang itu kemunculannya bulan apa di langit bagian utara atau selatan, dan kemudian itu fungsinya apa, itu clear, begitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu pusat peradaban di Mesir, ya, tepatnya di Alexandria. Nah, kita tahu bahwa sekitar 3000 tahun, ya, sebelum Masehi, orang Mesir ini sudah bisa membuat kalender. Jumlah harinya dalam 1 tahun itu sudah tahu 365. Jumlah bulannya juga sudah tahu itu 12, ya. Dan itu dari mana mereka tahu? Itu adalah fenomena alam, bayang-bayang matahari dan juga bulan purnama, begitu ya. Nah, itu demikian juga dengan geosentris yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Ptolemeus itu adalah pemikir Yunani tapi tinggal di Alexandria. Jadi dia mondok, katakanlah begitu ya, dan kemudian menetap di Alexandria. Kemudian yang lebih awal lagi adalah Euclides, ya, dengan gagasan elemennya, dia juga dengan gagasan konsep ruangnya yang kemudian masih kita pakai sampai hari ini. Jadi konsep ruang yang kemudian disimbolkan dengan koordinat X, Y, Z itu kan gagasan dari Euclides itu, ya, dari Alexandria beberapa abad sebelum Masehi. Nah, kemudian pusat ilmu dan peradaban yang ketiga itu di Yunani. Ya,
Untuk Yunani ini rasanya mayoritas kita tahu ya, di sanalah muncul pemikir atomis pertama yaitu Demokritus dengan gurunya Lepurpos, dan kemudian pemikiran itu sampai pada trio guru dan murid Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles kita tahu disebut sebagai mu'allimul ula di kalangan para filsuf, dengan mu'allimus saninya itu adalah Al-Farabi. Nah, ini pusat ilmu dan peradaban sebelum Islam turun. Jadi artinya manusia bisa tahu, ya, bisa memahami alam ini, gitu, dengan melakukan perenungan-perenungan. Ini juga dituangkan di dalam bukunya siapa itu, ya, Hai Ibnu Yaqzan, gitu, Abu Bakar Tufail. Seorang anak yang dibesarkan, seorang bayi yang dibesarkan oleh rusa, ya, kemudian ditinggal mati oleh sang induk, kemudian melakukan perenungan-perenungan sampai pada pemahaman tentang Tuhan, gitu ya. Nah ini, jadi itu karya yang menggambarkan bahwa manusia itu bisa memahami Tuhan bahkan tanpa katakanlah tuntunan kitab suci, begitu ya. Nah begitu. Nah, tapi kemudian ya 14 abad yang lalu Quran diturunkan. Nah, justru ini pertanyaan pentingnya nanti, kenapa kok Al-Quran datangnya nyusul begitu ya. Nah, begitu. Nah, ini ya. Nah, ini manusia ya dengan petunjuk Al-Quran itu kemudian juga bisa memahami alam. Ya, bisa memahami alam. Nah, apa pengetahuan manusia yang katakanlah tentang alam yang kemudian itu berasal dari petunjuk Al-Quran, ya. Nah, kita tahu kita ini manusia kan tinggal di daratan, ya. Bahwa manusia pelaut iya, begitu, ada yang menjadi pelaut tuh iya, itu, tapi ya sudah melaut aja, gitu ya. Nah, kemudian Al-Quran memberi informasi kepada kita bahwa ada laut di sana yang airnya dua jenis dan tidak bercampur, ya, seperti yang ditulis oleh Mas Agus Jamil, gitu ya. Nah itu, nah ini kan diberi informasi, ya, itu. Nah kemudian ada yang masih belum kita kuat, ya, di dalam surah Zumar ayat 6 yang diturunkan bagimu 8 pasang hewan ternak. Ini yang mestinya menuntun kita untuk merumuskan, ya, konsep bahwa asal usul hewan-hewan ini, karena ini diturunkan, berarti turunkan itu dari atas itu ruang angkasa, ya, jadi kita harus berimajinasi asal usul hewan ternak ini ternyata berada di ruang angkasa sana. Apa itu, ya? Nah ini kan mestinya memicu kita untuk mengembangkan astrobiologi, ya, yang tentu kemudian diikuti, di follow up dengan pemahaman penelitian, begitu ya. Nah ini 5 ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah, ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ya, kemudian di dalam surah Zumar ayat 9 disebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, ada kata yang sama, ada kata kunci yang sama di surat Al-Alaq ini dan di ayat 9 surah Zumar ini. Ya, surat Az-Zumar mengatakan, katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Jadi ini ditegaskan, ya, ditegaskan. Karena kemudian karena di ayat 5 Al-Alaq itu allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Gitu. Jadi ada kata kunci alima ya'lamu ilman, pengetahuan, begitu. Jadi ini betapa pentingnya sebenarnya ilmu, dan yang ini kemudian
ya, dengan Al-Quran ini kemudian, ya, tentunya dengan ayat-ayat yang lain seperti di dalam surah Fatir, ya, ayat 28-nya yang kemudian ini innama yasallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama ini satu akar kata juga dengan apa tadi, alima ya'lamu ilman, ya, di sini adalah orangnya begitu yang takut kepada Allah itu adalah hambanya yang ulama yang mengetahui. Mengetahui apa? Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Jadi ini hukum agama, kemudian hukum sosial, tapi di ayat 27-nya itu adalah fenomena dan hukum alam, ya. Jadi ulama versi Fatir 27, 28, 29. Demikian juga kemudian di Al-Qur'an itu menggunakan kata akal 49 kali dan semuanya dalam bentuk kata kerja. Hanya satu yang kata kerja lampau, 48-nya adalah fi'il mudhari. Jadi afala ta'qilun. Jadi apakah kamu nggak memikirkan? Jadi sifatnya itu seperti tantangan, ya, kepada manusia. Al-Qur'an itu, ya. Jadi kemudian ini pertanyaan juga, alam yara ila thair musakharatan fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak melihat burung-burung yang berterbangan fi jawis sama, di udaranya langit itu, ma yumsikuhunna illallah, dan tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah, begitu ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu terhadap tanda-tanda bagi orang yang beriman, begitu ya. Jadi iman kemudian ilmu seringkali di Al-Qur'an itu digabung, ya, dan juga dalam ungkapannya juga dalam bentuk tantangan. Ini yang perlu saya sampaikan, ya, yang kemudian misalkan ini juga, awalam yaro ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'il, ya, sujjadan lillah wa hum dahirun. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan pada apa yang Allah ciptakan tentang sesuatu yang bayangannya tuh ditarik dari kanan dan kiri-kiri, gitu ya. Nah ini, jadi sifatnya itu pertanyaannya menantang, gitu. Nah ini yang kemudian, ya, ini kalau kita kritisi detailnya itu kan seperti ini, gitu ya. Ini yang kemudian menuntun orang-orang Arab jahiliyah yang membunuh perempuan, bayi perempuan hidup-hidup, ya, suka pindah-pindah hidupnya, itu kemudian menjadi menyintai ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkan dan memimpin peradaban, ya, ini. Nah kalau kita lihat, ya, ini contoh-contoh ini Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizm, ya, ini tahun hidupnya 780 yang memperkenalkan angka-angka, ya, 1 sampai 1, 9 sampai 0. Nah, angka 1 itu menyatakan jumlah sudut yang 1, ya. Jadi ini alasannya sangat make sense begitu, sangat logis begitu ya. Nah, kemudian kita tahu Ibnu Haisam, ya. Ibnu Haisam yang dikenal dengan kitab Al-Manazirnya, ya, lalu melakukan eksperimen tentang cahaya, bahkan beliau juga yang dikenal memperkenalkan apa yang sekarang ini sebenarnya disebut dengan konsep ilmiah, metode ilmiah, ya. Itu jauh sebelum Eropa memperkenalkan, ya, sebenarnya adalah Ibnu Haisam ini. Nah, kemudian Al-Jahiz ini julukan sebenarnya, karena hobinya membaca yang luar biasa sampai kemudian beliau itu sakit, lalu matanya itu dalam bahasa Jawa itu kayak melotot begitu. Al-Jahiz. Beliau menulis kitab Al-Hayawanat yang membahas sekitar 360 hewan, gitu ya. Nah, setelah beliau sebagiannya dibedah gitu, kemudian dituliskan, ya. Nah, beliau juga yang memperkenalkan teori seleksi yang biasanya kita nisbatkan kepada siapa? Darwin, Charles Darwin. Ini sebenarnya
gagasan dari Al-Jahiz gitu ya. Nah ini. Nah, yang penting di sini yang perlu kita garis bawahi ya, seperti tadi juga Ibnu Haisam, ini melakukan eksperimen ya. Demikian juga dengan Al-Jahiz. Ya. Nah, apa istimewanya? Kalau kita ingat pada pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani ini kan murni silogisme, ya. Jadi premis minor, premis mayor, kesimpulan, begitu. Nggak ada eksperimen. Ini. Jadi eksperimen itu murni, ya awalnya itu diperkenalkan oleh sarjana-sarjana muslim. Ya setelah ngaji, kita tahu orang-orang ini ya umumnya adalah hafiz, sehingga kemudian pikiran-pikirannya itu adalah wahyu, gitu ya. Jadi hafalan beliau-beliau ini pada ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu juga bahwa kita juga mempunyai atomis. Tapi atomis kita, Abu Bakar Al-Baqillani, ya, itu tidak seperti Demokritus, bahwa atom didefinisikan serupa juz'ul ladzi la yatajazza, itu iya. Jadi bagian yang tidak bagi-bagi. Tapi yang menarik, atom-atom ini tidak berdimensi, ya, tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi begitu dalam bentuk individualnya. Tapi kalau berkumpul bisa berupa materi, gitu ya. Yang menarik lagi adalah jumlahnya berhingga. Nah, ini menolak semua konsep tak berhinggaan Yunani, Cina maupun India. Dasarnya apa? Dasarnya adalah wa ahsa kulla syai'in adad. Segala sesuatu itu bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, sesuatu itu pasti berhingga begitu. Dan yang tidak kalah menariknya adalah atom-atom itu hanya eksis sesaat, tidak bisa 2 saat. Artinya atom itu tercipta, kemudian musnah, kemudian tercipta lagi dengan karakteristik yang sama, kemudian musnah lagi, dan cipta lagi. Begitu berulang-ulang, ya, sampai kemudian Allah tidak menghendaki sifat yang sama, ya, maka berubahlah ciptaan itu. Nah, memang Abu Al-Baqillani itu berusaha untuk menjelaskan fenomena apa yang disebut dengan mukjizat tongkat Nabi Musa, ya, tongkat yang kemudian berubah menjadi ular. Nah, gagasan atom yang tercipta musnah ini kita tahu ya. Ini dituangkan dalam kitab beliau Al-Insaf, ya, cukup tebal ya, 2460 halaman ya. 10 abad yang lalu beliau menulis atomisme ini dalam pembahasan konsep tauhid gitu ya. Nah, ini gagasan ini yang belakangan ini kita terima sebagai konsep partikel yang annihilate, ya, lenyap, dan juga creates, ya, jadi tercipta begitu ya. Nah itu. Nah, tapi poin pentingnya adalah bahwa kita sudah mempunyai ini ilmuwan kealaman, ya, jauh sebelum Al-Kindi melakukan proses-proses penerjemahan karya-karya Yunani, ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini tahun-tahunnya ya, Al-Kindi kan lahir tahun 801. Ya, kalau beliau melakukan proses penerjemahan, katakanlah berusia 20 ke atas, berarti kan tahun 820-an. Ya. Nah, tapi Ibnu Hayyan, kemudian Al-Khwarizm, ya, itu sudah tumbuh sebagai ilmuwan. Itu. Demikian juga dengan Al-Jahiz gitu ya. Nah ini. Nah, bahkan ya kita tahu bahwa universitas pertama di muka bumi itu adalah Universitas Al-Qarawiyun yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri, ya, seorang perempuan. Baru 111 tahun kemudian berdiri Universitas Al-Azhar. Dan saat itu Eropa masih berada dalam kegelapan, ya. Kemudian baru mulai berdiri universitas, ya, Universitas Bologna itu, ya, sekitar 100 tahun setelah Al-Azhar, ya. Kemudian Oxford. Nah, universitas terbaik saat ini Harvard itu berdiri tahun 1600-an. Ya. Nah, ini ya, kita perlu ungkap sejarah ini supaya kita umat ini tidak terlalu minder begitu ya.
Nah, kemudian lahirlah kitab-kitab ya, ratusan loh, sampai kemudian terjadilah ya perdebatan yang berlarut-larut yang di antara para mutakalimin dan juga para filsuf, dan tentu juga kemudian ya faktor eksternal ya. Kemudian dunia Islam mengalami kemunduran dan kita berada di masa kini yang kemajuan itu didominasi oleh Barat ya. Di warna kuning nih, Barat itu ya Eropa dan Amerika begitu ya, dan tentu yang negara maju lainnya gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini ya, terjadi saat ini. Jadi Barat maju, Muslim tenggelam ya. Muslim ribut sendiri gitu ya. Ya kalaupun ada kemarin kita sedikit terhibur oleh pembukaan Piala Dunia ya, yang menggambarkan betapa katakanlah canggihnya Qatar gitu ya. Nah itu. Nah, tapi ada satu hal juga yang tidak bisa dipungkiri bahwa dunia saat ini tuh mengalami krisis. Ya, mengalami krisis moral yang cukup akut. Itu, free sex sudah di mana-mana. Obat di mana-mana. Ya. Nih. Jadi dunia kita mengalami krisis. Bagaimana mengatasi? Orang-orang kayaknya bingung semua gitu, dan juga tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, tapi sosiolog seperti Pitirin Shirikin ya, di Harvard menulis buku The Crisis of Our Age gitu, krisis abad kita. Ternyata penyebab krisisnya itu adalah sains itu sendiri. Ya, sains itu sendiri. Demikian juga dengan René Guénon, gurunya Hussein Nasr, ya, ilmuwan Prancis, itu menulis buku yang serupa, ya, tapi dalam bahasa Prancis. Lalu menulis juga semacam ide yang beliau tawarkan tentang mengatasi krisisnya itu dengan cara memunculkan sacred science, sains yang sakral, gitu ya. Nah, jadi ada perdebatan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, tadi pada prinsipnya manusia itu bisa tahu, bisa merumuskan ilmu, ya, konsep, pengetahuan tanpa katakanlah jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Artinya tanpa panduan Al-Quran, begitu ya. Nah ini, jadi manusia bisa memahami alam itu. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan, ya. Lalu perannya apa? Ya, nah Al-Quran itu hudal linnas, itu ya, seperti disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, hudal linnas. Jadi di sini petunjuk untuk manusia. Petunjuk apa? Ya manusia hidup di alam. Jadi bagaimana manusia berinteraksi? Tentu pertama manusia dengan manusia. Jadi pertama manusia dengan sendirinya sendiri, kemudian manusia dengan orang lain. Ya, manusia dengan alam bagaimana? Juga manusia dengan Tuhan. Itu dideskripsi oleh Al-Qur'an. Ya. Nah, karena ini terkait dengan manusia, tentu kemudian manusia dengan latar belakangnya ini ketika berinteraksi dengan alam itu juga bisa mendapatkan ide begitu ya. Itu. Nah, ini yang pertama. Lalu alam sendiri juga akan bercerita tentang Al-Qur'an, dalam arti bahwa fenomena-fenomena alam itu nantinya akan membenarkan bahwa Al-Qur'an itu hak. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Nah, Al-Quran dan alam ini sebenarnya dua ayat yang bersumber ya, dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu ayat berupa teks, alam itu ayat berupa ya, alam, kauni, begitu. Ya. Nah, manusia memahami alam, manusia memahami Al-Quran.
Ya, itu. Pemahaman manusia pada Al-Quran melahirkan apa yang kita sebut tafsir. Dan tafsir terus berkembang, ya, sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Begitu. Ya. Al-Quran sudah seperti itu adanya. Ya, tentu benar mutlak. Tapi kebenaran itu kan hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya mendekati makna yang sesungguhnya. Betul. Nah, karena bersifat pendekatan, seberapa dekat kemudian pemahaman itu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya kemudian banyak sekali pemahaman. Begitu. Nah, ini secara normatif dituangkan dalam bentuk tafsir, begitu ya. Nah, manusia juga memahami alam, ya, dari waktu ke waktu. Itu. Misalkan benda jatuh. Pemahaman tentang benda jatuh ini kan sudah berevolusi menjadi 3 bentuk. Ya. Kita katakan itu buah apel jatuh dari pohon. Kita katakan karena ada gravitasi. Tapi siapa sih yang mengatakan gravitasi? Tentu guru kita dulu, guru fisika. Lalu guru fisika dari siapa? Dari guru fisikanya. Guru fisikanya dari siapa? Dari gurunya lagi ujung-ujung dari Newton. Lah kalau kita ditanya hal yang sama, tapi sebelum era Newton, apa jawabannya? Tentu kita nggak punya konsep gravitasi. Konsep yang ada adalah konsepnya Aristoteles. Apa yang disebut dengan locus naturalis. Jadi kenapa kok benda-benda itu jatuh? Ya, bolpen jatuh, HP jatuh, kemudian kopiah kita jatuh. Itu karena semua berasal dari tanah. Dan karena itu akan kembali ke asal usulnya. Sementara kalau kita orang merokok, kemudian ditiupkan ke bawah, asap tetaplah naik. Kenapa? Karena asap milik langit. Jadi dia akan kembali ke langit. Nah, itulah ilmu yang terus berevolusi tentang satu fenomena yang sama. Ternyata pemahamannya juga berevolusi. Ya. Dan tafsir atas alam itu disebut sebagai sains, gitu ya. Jadi sains itu sebenarnya tafsir, gitu. Nah, karena tafsir berarti bisa benar, bisa salah. Nah, begitu ya. Nah, karena bisa benar, bisa salah, ya, maka perlu didialektikakan, gitu ya. Ini. Jadi fenomena alam, ya, dipahami fenomenanya, tapi juga didialektikakan dengan pemahaman, dengan informasi versi Quran. Betul. Sekarang ini terjadi yang namanya bencana di mana-mana. Ya, saya sore ini menyimak ada satu yang ekstrim mengatakan, wah itu fenomena alam, nggak ada hubungannya dengan perilaku manusia, gitu ya. Dosa. Mengatakan bahwa itu adalah kehendak Allah yang menghukum azab dan bla bla. Nggak ada hubungannya dengan lempeng bumi. Nah, ini kan sama-sama pengetahuan yang terbatas, yang parsial. Nah, mestinya Quran, ya, dan sains ini disandingkan, didialektikakan, gitu ya. Itu Quran mengatakan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum, gitu kan. Dan tidaklah menimpa suatu musibah kecuali musibah itu disebabkan oleh tanganmu sendiri, gitu ya. Kemudian nanti diskusi dipertemukan tentang gempa misalkan. Kenapa kok gempa itu harus turun di sini, tidak di tempat lain? Gitu. Terus kenapa? Terus bagaimana dengan lokasi yang tidak ada masuk dalam ring of fire, sabuk gempa, tapi di daratan luas dan seterusnya. Ini masih kita bisa rujukkan. Nah, kalau Quran sebagai petunjuk, ya, itu nanti
bisa masuk dalam kategori epistemologi. Ya, sedangkan yang alam kemudian membenarkan Quran, seringkali ini yang paling populer ya, dan itu yang biasa kita sebut dengan istilah mukjizat, gitu ya. Dan banyak sekali mukjizat yang nanti kita lihat, gitu. Nah, sebenarnya karena Quran dan alam itu sama-sama berasal dari Allah. Ya, ada ilustrasi yang cukup bagus sebenarnya ya. Jadi selain data tadi, selain data-data yang sudah saya tampilkan bahwa manusia itu bisa memahami tentang alam sesungguhnya ya. Nah, itu sebenarnya bisa sama dengan orang bengkel ini. Bisa memahami motor ini ya dengan apa? Belajar secara empirik. Kemudian dicoba, dibongkar, pasang dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan perjalanan waktu, orang ini akan menjadi katakanlah mahir, gitu ya, terampil gitu. Tapi karena nggak pakai petunjuk, ya udah pokoknya sekedar cocok aja, pasang aja, gitu kan. Mau dan baut yang bukan pasangannya itu tetap dipasang, gitu ya. Padahal terus peran Quran apa? Peran Quran itu sebenarnya sebagai manual. Ya, petunjuk, ini bagian ini harus digabungkan ini, begini dan seterusnya. Ya. Jadi bisa tahu dari sini. Tapi pengetahuan ini juga akan menjadi pengetahuan yang kalau kemudian nggak ketemu motornya sendiri. Jadi sebenarnya ilmuwan tuh seperti ya itu tadi tukang bengkel, ilmuwan yang nggak memegang kitab suci. Sedangkan orang yang baca kitab suci, ya baca pemahaman alam dari Al-Quran, tapi nggak melakukan kajian langsung alamnya, ya seperti orang yang membaca buku manual tentang motor. Ya mungkin apal dia gini-gininya, tapi begitu diadukan pada motor, gagap. Yang mana ini? Ini bentuknya mirip-mirip, yang mana yang sebenarnya? Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya mestinya diperlukan. Saya akan beri contoh yang real, ya ini saya tutup gitu. Di dalam surah An-Naml, ya. Jadi ini ada rangkaian ayat 15-nya itu diwariskan kepada diajar sebentar ini tertutup sebentar ya. Bentar. Jadi diberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilmu ya. Nah, kemudian ayat 16-nya diwariskan kepada Sulaiman dan Daud itu dan diajarkan ulimna mantiqat toir ya. Jadi diajarkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu bahasa burung. Ini penting ini ya. Nih. Kemudian 17-nya dikumpulkan kepada Nabi Sulaiman, tentaranya yaitu dari jin, manusia dan burung. Nah, yang menarik yang mau saya jadikan kajian itu adalah ayat 18-nya. Hatta idza atawalatin nabli qalat namlatun ya ayyuhan nablu dulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun, begitu ya. Nah, jadi fokusnya akan ke sini. Nah, kalau kita rujuk dari kitab saya kaji rutin ya, merujuk dari 7 kitab tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, kemudian jalan lain Fathul Qadir, Al-Marogi dan juga Tafsir Munir gitu. Yang menarik di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, ini tentang namlahnya yang jadi fokus perhatian. Namlah itu siapa sih sebenarnya? At-Tabari mengatakan itu semut Sulaiman bin Daud, jadi diberi nama seperti halnya lalat gitu ya. Nah, kemudian itu ditegaskan ulang. Kemudian Wadi Naml itu adalah lembah yang ada di Syam dan juga di Taif gitu ya. Nah, yang menarik adalah ini tafsir Al-Qurtubi mengutip Imam Sya'bi ya. Jadi namlah itu di sini kolat namlatun ya. Namlah itu janah kanali namlati janahat fasorat minat toir. Nah, ini dialektika yang contoh dialektika yang sangat bagus ya. Jadi Sya'bi tafsir ini tahun 600-an ya, 600 sekian Hijriah. Jadi sekarang 1400. Jadi sudah hampir 800 tahunan lalu ya. Nah, Al-Sya'bi ini mengatakan bahwa semut namlah itu punya 2 sayap.
Karena semut itu adalah bagian dari burung. Falidzalika alima mantiqaha walau la dzalika lama alimaha, ya. Jadi begini. Ya, dia bagian dari bangsa burung karena Allah itu mengajarkan kepada Nabi Sulaiman itu adalah bahasanya, bahasa burung. Ya. Nah, jadi kalau semut itu bukan bagian dari bangsa burung, Nabi Sulaiman nggak paham. Karena Nabi Sulaiman diajari bahasa burung, gitu loh. Di ayat ke berapa tadi? Ke-16. Ke-16 tadi. Ayat 16 tadi, gitu. Makanya kemudian Asy-Sya'bi itu mengatakan bahwa semut ini, namlah ini, kolat namlah itu, namlah ini seperti halnya burung, gitu ya. Nah, kemudian mengutip Zamakhsyari Al-Qutubi bahwa Samia Sulaiman kalamaha min salasit amyal, jadi dengar suara semut itu sejauh 3 mil dan semut itu berjalan sambil sempoyongan, gitu ya, ketika ngomong ya ayuhan namlu dulu, itu sambil sempoyongan, gitu ya, menurut Zamakhsyari. Ya, nah ini kemudian hadis-hadis. Nah, tapi poin pentingnya adalah Qurtubi 8 abad yang lalu itu sudah mengutip Asy-Sya'bi bahwa namlah di situ itu mempunyai 2 sayap. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita rujuk di sini, namlah itu kan semut betina. Semut betina ini sedang berteriak dan memberi instruksi, begitu ya, kalau kita analisis dari teksnya. Artinya, ya, semut ini adalah ratu, pemimpin, karena betina dia ratu, begitu kan? Ya. Nah, riset sekarang ini menyebutkan bahwa Queen of Ant ini, ya seperti di gambar ini, itu mempunyai 2 sayap memang. Itu riset saat ini, biologi saat ini. Nah, 8 abad yang lalu setelah itu sudah ditulis oleh Al-Qurtubi bahwa namlah itu mengutip Asy-Sya'bi itu mempunyai 2 sayap. Gitu loh. Jadi dari logika yang disampaikan bahwa diajarkan kepada Sulaiman dan Daud itu mantiqat thair, bahasa burung. Dan burung itu mempunyai 2 sayap, makanya kemudian disebutkan semut ini tadi, namlah itu tadi, itu mempunyai 2 sayap karena dia adalah bagian dari burung. Dari mana kamu tahu dari burung? Karena yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman itu adalah bahasa burung. Kalau bahasa yang lain beliau nggak ngerti. Nah, begitu. Ya. Jadi logiknya itu bagus. Jadi ada dialektika di sini, gitu kan? Ya, sayangnya dulu belum dikembangkan sampai taraf riset. Nah, gitu kan? Tapi logiknya itu udah, alur pikirnya udah benar, gitu. Nah, ya, kemudian tentang semut. Nah, ini ya ternyata di barat sana itu bahasa semut, apa namanya? Suara semut jadi dalam jurnal Acoustic Society of American. Ya, ini tahun 2000. Bagaimana semut stres, suara semut stres sedang memberi semut menyerang dan lain, diteliti sign-nya, begitu ya. Nah itu. Bahkan kemudian semut mengenal sistem perbudakan. Ya, jadi artinya kalau kita meneliti semut akan diketahui. Kenapa? Karena ada pertanyaan menarik. Kenapa kok semut? Kenapa kok semut diabadikan menjadi nama surat? Kalau diabadikan pasti punya keistimewaan. Kenapa bukan hewan yang lain, tapi semut? Semut pun pasti punya keistimewaan. Lalu pertanyaannya kemudian, apa keistimewaan semut? Jawabannya bukan lagi tafsir, tapi riset. Yang dulu di generasi awal ini memberi inspirasi tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Gitu loh ya. Yang sekarang ini, tradisi ini mati. Ya. Tradisi ini mati di dunia Islam, begitu. Ya. Nah, itu. Nah, ini yang harus kita kembangkan lagi. Contoh yang lain, ini contoh penutup. Jadi ini berbicara tentang kapal. Jadi 2 ayat ini perhatikan ya. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Allah yang menundukkan untukmu kapal agar bisa berjalan, menundukkan untukmu laut al-bahr litajriya fulku agar kapal bisa berjalan fihi bi amrihi. Jadi yang ditundukkan itu laut, tapi tujuan utamanya adalah supaya kapal itu bisa berjalan.
Yang menarik, ayat yang kedua adalah wasahharolakumul fulkah litajriya fil bahri bi'amr. Jadi sama tujuan utamanya itu adalah kapal bisa berjalan. Tetapi yang pertama itu laut yang ditundukkan, yang kedua kapal yang ditundukkan. Tentu ini mempunyai pesan yang sama. Nah, ayat-ayat seperti inilah yang di awal-awal itu mendorong orang-orang yang kemudian kita kenal sebagai sarjana muslim generasi awal itu melakukan observasi dan ini tidak ada di dalam kultur Yunani. Itu yang perlu dicatat. Ya, Yunani itu silogistik, nggak ada eksperimen, ya, percobaan. Nah, percobaan itu yang saya sering katakan itu diskontinu. Lalu kemudian pertanyaan dari mana sarjana muslim itu? Apa tahu yang begitu-begituan? Dari tantangan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ayat-ayat yang munculan dengan bahasa-bahasa yang sifatnya menantang, begitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan bahwa Al-Quran dan alam adalah ayat Allah, keduanya ayat Allah, ya. Yang pertama ayat qauli, ayat dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat yang tertulis. Kemudian yang kedua itu adalah ayat kauni, berupa penampakan ayat semesta. Nah, pemahaman kita atas Al-Quran itu kemudian melahirkan dan tertuang dalam bentuk tafsir-tafsir. Jadi pemahaman kita tetaplah sebagai tafsir. Nah, sebagai tafsir bisa benar bisa salah, begitu kan? Sama dengan pemahaman kita terhadap alam yang tertuang dalam bentuk teori-teori dalam sains. Seperti yang saya ilustrasikan tadi tentang benda jatuh. Ya. 25 abad yang lalu Aristoteles mengatakan itu karena jatuh karena semua milik bumi. Ya, asap naik ke atas karena milik tanah. Nah, kemudian Newton memperbaiki, itu terjadi karena gaya gravitasi. Beberapa ratus tahun kemudian Einstein melakukan penafsiran yang berbeda. Itu terjadi karena ruang dan waktunya melengkung. Jadi itu, ya. Nah, karena itu merupakan pemahaman manusia, ya baik tafsir maupun sains, jadi punya potensi untuk terus berubah, ya, berinteraksi, pemahamannya terus berkembang. Nah, karena itu kemudian perlu berinteraksi dan saling melengkapi, menyempurnakan terhadap pemahaman-pemahaman baik pada Al-Quran dan alam. Nah, seperti ayat tukang bengkel tadi yang tidak dituntun oleh manual, bisa aja kemudian bisa mendapatkan pengetahuan tentang motor. Tapi kemudian dia memaksa-maksakan diri, baut dan skrup yang bukan pasangannya, awalnya nggak apa-apa. Tapi makin lama, haus, dan makin rusak. Seperti rusaknya peradaban kita saat ini. Ya, awalnya dari sains modern yang sekular begitu, menolak pelibatan agama, menolak peran dan eksistensi Tuhan, yang dimulai di era Kopernikus, ya, kemudian berkembang sampai sekarang teori-teori yang kemudian menghasilkan krisis akut seperti yang dikatakan oleh sosiolog Barat itu sendiri. Nah, karena itu, ya, sains, ya, dan Al-Quran yang sebenarnya tafsir, gitu ya, itu perlu dilakukan interaksi supaya pemahamannya itu tidak menyimpang. Demikian, terima kasih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Gus Pur tadi menjelaskan mengenai dialektika Al-Quran dan sains. Tadi disampaikan bahwa jauh sebelum Eropa atau dunia Barat maju itu ilmuwan Muslim itu sudah
banyak berperan nih pada saat orang Eropa masih gelap ya. Kemudian tadi juga dalam Al-Quran itu ada contoh kasus yang mengenai penelitian mengenai semut ya. Dan yang kedua yang tadi case-nya adalah mengenai bahari atau laut. Mungkin nanti Mas Agus akan banyak ini bicara mengenai laut. Tadi disimpulkan bahwa yang pertama adalah bahwa Al-Quran dan alam itu adalah ayat Allah. Bahwa Al-Quran adalah ayat qauli, sedangkan alam adalah ayat kauni. Kemudian Al-Quran dan alam itu perlu dipahami. Jadi yang Al-Quran melalui tafsir, sedangkan alam manusia itu belajar melalui sains. Dan Pemahamannya menghasilkan tafsir, ya, pemahaman Al-Quran menghasilkan tafsir, pemahaman alam menghasilkan sains. Sains, ya gitulah. Dan tafsir dan sains itu adalah saling berinteraksi dan saling melengkapi. Nah, monggo sekarang Mas Agus Jamil untuk memberikan tanggapan. Silakan, Mas Agus. Baik, matur nuwun. Terima kasih, Mas Afandi. Terima kasih, Gus Pur. Saya share sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi saya mungkin kalau menanggapi ini terlaluan ya Mas ya. Terlalu enggak pada tempatnya lah begitu. Jadi terlalu ini tadi lengkap sekali gitu, dan saya akan cenderung lebih bertanya gitu, dan ada 3 pertanyaan tadi dari pembicaraan yang disampaikan tadi. Pulpen dulu saya. Mana pulpen? Ya. Kalau sama Pak Kiai tanya ini saya. Jadi saya mulai dari ini tadi, kesimpulan tadi ya. Kesimpulannya tadi itu ada pemahaman manusia terhadap tafsir, itu ada terhadap Al-Quran, itu adalah tafsir. Kemudian pemahaman manusia terhadap alam atau ayat kauni itu ya sains. Lalu kemudian aplikasinya nanti adalah teknologi gitu ya. Jadi sudah kita lihat strukturnya itu seperti ini. Sumbernya sama, sumbernya adalah Allah, di mana Allah menciptakan 2 hal, manualnya berupa Al-Quran, dan kemudian dan yang lebih besar dan adanya dalam ukuran itu adalah alam semesta ini. Dan di antara keduanya itu kita diberi akal untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami alam. Jadi kalau kita melihat tadi nanti ada ayat yang disampaikan tadi itu, keulamaan itu bermula dari seorang ilmuwan dengan menggunakan intelektualitasnya, dia berusaha mengamati alam, memahami alam, gitu kan? Itu petunjuk Al-Quran ya, petunjuk Al-Quran. Lalu kemudian dia akan melahirkan sesuatu, akan meningkatkan ya, tadi derajatnya itu akan naik, derajatnya akan naik, sehingga akan memahami siapa sebetulnya yang paling di atas itu, yaitu Allah. Jadi sampai yang ke ini tadi ya, lalu kemudian disebut yahsyallah tadi, takut kepada Allah. Nah, dialektika ini sekarang ya mungkin tidak terjadi atau sedang berusaha dibangun antara ini tadi ya. Jadi dihubungkan atau mencoba memahami Al-Quran, ayat Al-Quran dengan penafsiran yang juga menggunakan hasil observasi terhadap alam. Lalu itu yang kemudian dikomunikasikan. Nah, tapi untuk masa lalu itu juga kita tadi saya belum melihat ada yang diderivasi dari tulisan-tulisan para ilmuwan yang disebutkan Muslim tadi, ada listnya itu tadi, tetapi lebih banyak ditunjukkan adalah tafsir para ulama terhadap
ilmu pengetahuan yang mana mungkin ya saya tidak yakin para mufassirin itu tadi melakukan eksperimen seperti disebutkan, ataukah masih menggunakan metode yang tadi seperti metodenya orang Yunani ya, Greek, yang kemudian masih lebih banyak kepada tidak pakai eksperimen lah ya, artinya tidak ada burhaninya, itu belum muncul gitu, dia baru mengamak teori aja. Nah, padahal kalau kita melihat di ini tadi ayat yang dikutip oleh pembicara tentang ayat 5 ayat ini, 3 ayat ini, dari 27, 28, 29. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an ya yang menggunakan kata ulama. Nah, yang di itu tadi yang di ayat 28. Tetapi ini dalam konteks saya senang sekali ini ditampilkan oleh pembicara dengan lengkap mulai dari 27, 28, 29. Karena biasanya itu dipotong di bagian bagian tengahnya saja, yaitu yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi cuma bahkan innama yakhsyallah itu saja. Tapi kalau kita lihat dari atas, sebetulnya itulah yang akan menjadi mengumpulkan ya. Jadi mengintegrasikan seseorang ulama itu sampai ke memahaminya itu dimulai dari observasi. Jadi alam taro annallaha anzala minas sama, gitu kan. Jadi dia ditantang untuk memperhatikan alam, bagaimana hujan itu turun, bagaimana air itu turun dari langit. Kemudian bagaimana buah-buahan itu berbagai macam warna, ya, alwanuha, ya, mukhtalifan alwanuha. Bukan hanya itu, lapisan batuan-batuan wa minal jibali, ya, dari perbukitan-perbukitan itu juga ada lapisan-lapisan, yang merah, yang hitam, gitu kan, yang putih. Nah, di sini alwanuha lagi. Terus kemudian wa minan nas, manusia lagi. Alwanuha lagi, manusia, binatang, dan ternak, gitu. Ya, kemudian dibilang mukhtalifan alwanuhu kadzalik. Itu pun manusia juga bervariasi. Lalu sampai puncaknya dari pemahaman observasi terhadap itu, ya, ini kan sebetulnya pekerjaan nomor 29 ayat 27 dan awal dari ayat 28 itu adalah pekerjaan saintis ini. Ya, bukan pekerjaan ahli agama. Maksud saya ahli fikih, ahli hukum-hukum, bukan ahli hukum, tetapi ahli sains kealaman, yaitu memperhatikan air turun, itu fisika, kemudian memperhatikan lapisan-lapisan batuan, geologi, membutuhkan manusia, itu psikologi, ya, atau sosiologi, ya, semacam-macam, kemudian binatang-binatang dan sebagainya. Baru puncaknya adalah si manusia tadi, si intelektual tadi itu menjadi ulama setelah dia itu innama yakhsyallah. Dia kemudian dia takut kepada Allah. Setelah memahami itu. Wah, saya ini I'm nobody. Saya bukan apa-apa gitu. Saya hanya bagian dari kecil dan begitu banyaknya variasi yang ada, bukan hanya di langit, bukan hanya di gunung, bukan hanya di tapi sampai yang sekecil-sekecilnya. Kemudian innalladzina yatluna kitab. Kemudian dia baru kembali kepada membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi pemahaman ini ya, kalau itu saya akan kemudian dari itu saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Ya, kalau ayat ini tadi keulamaan itu diawali dengan interaksi intelektual dengan alam sekitar, gitu ya. Ya, tetapi sekarang ada bukan terjadi dialektika, ya, tetapi ada semacam konflik atau tidak keselarasan gitu antara kelompok yang menafsirkan saja dengan letter luck, dengan huruf dengan bahasa, kemudian dengan hasil pengamatan gitu. Lalu kemudian akhirnya makin jauh, terutama di barat ya, gitu. Tetapi di dunia Islam sendiri juga terjadi seperti itu sebetulnya, atau paling enggak sudah lama seperti itu dan sekarang sedang berusaha digabungkan. Diadakan suatu
dialog di antaranya. Nah, bagaimana mengembalikan makna keulamaan, ya, dalam hal ini mufassirin dan alim tadi antara dua kiri dan kanan tadi kepada definisi Al-Quran agar bisa berjalan baik tanpa resistensi dari dua belah pihak. Ya, jadi artinya, udah kamu nggak usah, misalnya ya, ini ada kalangan agamawan yang bilang udah nggak usah dipikirkan kayak gitu, udah diterima aja, nggak usah pakai observasi, nggak usah pakai, udah kayaknya diterima aja gitu. Sedangkan di sisi ini keras kepala, harus ada lihat mana buktinya, nggak ada. Nah, selalu dalam bentuk itu. Jadi itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, gitu ya. Ini para ilmuwan itu ya, ini shortlist kalau dibilang shortlist karena sebetulnya banyak sekali nama-nama yang dari para ilmuwan ini. Nah, para ilmuwan ini tadi sudah dijelaskan ada kita sudah mencapai itu pada abad ke-8, jadi at the beginning itu sudah mulai. Gitu. Sedangkan Eropa baru 1800 abad ke-11 itu Eropa baru muncul. Nah, sementara ketika kemunculan itu, kalau kita melihat baca-baca Al-Ghazali itu seperti ada surut ya, ada konflik pada waktu itu. Nah, tetapi yang sebelumnya ini itu ternyata bukan hanya saintis yang tadi disebutkan yang pada hafal Quran, ya, pada saleh gitu. Tetapi saya pernah membaca juga bahwa Ibnu Sina itu orang yang tidak taat dalam beragama. Gitu. Bahkan dia dikejar-kejar dan lain sebagainya. Dia minum minuman keras juga, begitu masih mampu, gitu ya. Tapi dia membuat suatu karya, gitu. Dan ini kita perlu baca lagi, gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat bahwa Ibnu Battuta misalnya, dia berkeliling kemana-mana, begitu. Itu ada sisi yang dipertanyakan juga, dia pergi sendiri, gitu ya. Artinya dari kesolehan dia juga dipertanyakan. Kemudian belum lagi ada orang-orang yang bukan orang Islam sebetulnya, tetapi membuat karya-karya, atau orang-orang dari berbagai latar belakang. Ada orang Arab, ada orang dari Bukhara, di sekitar sana, Persia, Iran, terus kemudian dari Andalusia juga itu, ya, dari Portugal. Nah, mereka ini itu mampu berkarya dengan baik, ya. Apakah ini yang meliding saya kepada pertanyaan ini? Ini satu contoh lagi adalah kalau kita tahu itu kubah masjid itu, kita selalu mengasosiasikan kubah masjid dan menara itu adalah khas Islam. Tapi setelah saya baca ternyata itu baru makmur setelah dikembangkan lagi banyak oleh zaman Utsmaniyah. Zaman Utsmaniyah oleh ini Mimar Sinan Mimar Sinan Aga, Koca Mimar Sinan Aga. Ini seorang Turki keturunan Kristen Eropa, begitu. Dan kubah itu sudah dikenal di Yunani dan Romawi pada waktu itu. Bangunan-bangunan pada abad tahun ke-100 itu sudah ada, begitu. Ya, sudah ada model-model kubah. Tapi kemudian di-revive, dihidupkan kembali, dan itu diterima oleh kesultanan kekhalifahan Umayyah. Nah, pertanyaan saya adalah yang kedua ini, kejayaan ilmu pengetahuan di zaman keemasan peradaban Islam. Jadi mulai dari mulai Abbasiyah sudah mulai muncul ya, atau sebelumnya. Dari sebelumnya itu, kemudian Abbasiyah dan Osmaniyah, ya, gitu. Itu apakah dimotivasi oleh Al-Quran atau oleh atmosfer kekhalifahan yang akomodatif terhadap sains? Ini misalnya kita tahu tadi datang dari mana-mana, ada diterjemahkan dari India, kemudian diterjemahkan dari itu kekhalifahannya itu mengakomodasi, memfasilitasi. Bahkan pernah disebutkan untuk penulisan buku itu, para saintis itu dibayar dengan seberat buku itu diganti dengan emas yang seberat buku itu. Sehingga itu sangat memotivasi untuk terjadinya research itu.
Tetapi juga terjadi para ilmuwan yang kemudian ketika tidak cocok dengan kekhalifahannya, dia dikejar-kejar gitu ya. Cerita Ibnu Sina harus loncat pagar segala macam itu ada macam-macam. Nah, jadi itu satu. Apakah dia dimotivasi oleh Al-Quran ataukah oleh atmosfer kekhalifahan sendiri? Ada yang pas kekhalifahan Harun al-Rashid yang bagus, kemudian ada yang kemudian kurang positif gitu, macam-macam. Itu yang kedua pertanyaan. Sebenarnya yang ketiga, ini kalau tadi mengamati peta pertama, peta ilmu pengetahuan peradaban Islam, ilmu peradaban, mulai dari Alexandria, Irak, Alexandria, kemudian Greece atau sebelumnya juga Greece. Nah, kalau melihat peta ini, saya itu penasaran gitu, ya, merentang sebegitu jauh. Kalau misalnya kita taruh begini, Indonesia, ya, itu sebetulnya kita sudah negara Islam terbesar di dunia. Sebenarnya ukurannya itu sudah seukuran dengan secara geografis itu seukuran dengan kekhalifahan dulu, ya, udah zaman itu. Kalau biasanya dicocokkan dengan Amerika, dari New York sampai San Francisco. Kalau dicocokkan dengan Eropa itu dari London sampai Turki gitu ya. Kalau ini naikkan ke atas sedikit gitu, atau dari Turki sampai ke Beijing gitu. Itulah rentang negara kita. Tetapi kalau kita memikirkan pada kekhalifahan zaman dulu, mulai dari Andalusia sampai Persia atau sampai ke itu sudah cukup besar. Nah, kemudian umat Islam kita banyak dan kemudian kebangkitan orang-orang kita, insya Allah itu juga lumayan gitu ya dalam negeri, bahkan yang kemudian berkarya di luar negeri. Kalau saya lihat misalnya diaspora kita di Indonesia itu harus Qatar misalnya, Qatar yang lagi ramai sepak bola ini, ya. Saya pernah dengar dari duta besar Qatar bahwa ada 5.000 pekerja minyak Indonesia yang di Qatar. Itu LNG Qatar itu basically di-run oleh orang-orang yang ex-Bontang sama ex-Arun gitu ya. Nah, itu sebagai contoh. Artinya itu kemudian ada profesor-profesor juga di Qatar dari kita, di ada Mas Dwi ini di New York ya, itu juga profesor kita di sana gitu. Nah, itu banyak gitu ya kebangkitan. Apakah mungkin, leading to the third question, pertanyaan ketiga, apakah kebangkitan kesadaran keilmuan dan teknologi yang tadi seperti dijelaskan oleh Profesor Agus Purwanto tadi, terinspirasi Al-Quran itu bisa bangkit dari Indonesia? Karena kalau kita lihat Eropa, Arab sekarang Timur Tengah itu kan, perang aja gitu, konflik segala macam gitu, dan mereka membutuhkan orang-orang dari kita gitu ya, diaspora kita pada kesana dan sebagainya. Nah, mungkin saat ini belum mencapai suatu critical mass-nya, tapi suatu saat akan muncul satu critical mass yang akan merubah. Nah, ini pertanyaannya, ya. Jadi apakah kebangkitan kesadaran keilmuan dan teknologi yang terinspirasi Al-Quran seperti tadi itu bisa bangkit dari kita, dari Indonesia, dan menciptakan babak baru peradaban Islam? Ini Mas yang saya mungkin tiga pertanyaan lah nanti untuk bahan diskusi kita. Matur nuwun, terima kasih banyak. Matur nuwun Mas Agus. Ini ada 3 pertanyaan ini malah dari penangkap nih. Monggo Gus Pur memberikan tanggapan atau jawaban. Ini pertanyaan-pertanyaan berat. Ini hari apa ini? Senin ya. Masuk pertama langsung jawab pertanyaan berat. Jadi yang pertama itu bagaimana mengembalikan tanpa semacam tanpa perlawanan atau gesekan ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, rasanya ya karena tadi di awal oleh moderator disebutkan kita sharing-sharing gitu ya, jadi sharing-sharing gitu. Nah, maka terkait dengan pertanyaan ini saya sharing pengalaman saya aja gitu ya. Ketika saya memperkenalkan Transcend itu di Tebuireng. Gitu ya. Jadi perlawanan itu hal yang wajar. Ketika saya datang ke Tebuireng diundang Gus Dur untuk kemudian membangun
transit. Ya. Gus Solah maksud saya, Gus. Itu kan kemudian ketika TOT pertama itu mengundang semua kiai ya, lokal Tebu Ireng gitu. Dan saya baru sadar belakangan kalau beliau-beliau para kiai ini hadir, ya memang mempertanyakan kehadiran saya di sana. Mengapa saya dipertanyakan? Satu, nama saya nggak ada Arabnya, Agus Purwanto, ya. Kedua, saya nggak punya latar belakang madrasah maupun ma'had pesantren. Semua pendidikan saya jalani di sekolah sekuler, ya, dalam arti sekolah negeri. Sekolah negeri itu sekuler kalau dalam bahasa ini, gitu kan. Nggak pernah juga, luar negerinya bukan di Mesir, bukan juga di Saudi, tapi di Jepang, di negara kafir kita mengatakan, gitu kan? Lah, ini kok mau mendirikan pesantren di jantungnya NU? Tebu Ireng itu kan jantungnya NU. Gimana logikanya? Gitu kan? Lah kalau cuma orang ITB kan pasti cerita tentang ilmu sekuler, gitu kan? Ya pinter ilmunya, tapi kan nggak bisa ngaji. Nah, gitu kan? Klaimnya kan begitu. Nah, jadi begitu. Predeli lah ceritanya gitu ya. Jadi saya baru belakangan sadar gitu. Awalnya itu nggak sadar, ya awalnya sebagai tamu biasa, kemudian ya namanya waktu TOT. Saya paham. Nah, tapi alhamdulillah semua pertanyaan itu kemudian saya jawab dengan baik. Dan di akhir acara TOT hari pertama, para kiai ini saat itu loh ya, itu bukan baca sholawat, tapi baca takbir. Takbir. Allahu Akbar, Tebu Ireng mulai transit. Jadi artinya saya bisa diterima, meskipun saya alumni TB. Gitu ya. Mengapa saya bisa diterima? Ya karena saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya sesuai dengan yang mereka harapkan. Rujukan-rujukan klasiknya, istilah-istilah bahasa Arabnya. Nah itu. Jadi nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah kalau kita ngajinya nggak becus, ngajinya pletot-pletot, terus berargumennya ngotot, nah, gitu ya, sehingga terasa memaksakan diri, nah, gitu. Jadi kita udah jelas-jelas bukan latar belakang pesantren, ya, ngajinya, ngutipnya ayat atau hadisnya nggak lengkap, itu pasti ditolak sudah. Nah, gitu kan. Jadi itu. Nah, kan yang saya ceritakan Al-Quran dan isinya, bahkan kemudian pendekatan-pendekatan para ulama terdahulu juga saya tampilkan, gitu ya. Jadi ternyata tidak ditolak, dan kemudian memang Transcend benar-benar berdiri di sana, bahkan jauh sebelum beliau Gus Solah wafat, itu sebenarnya pengen nulis wasiat supaya Transcend itu terus dipertahankan, tidak diganti-ganti setelah beliau wafat, gitu ya. Alhamdulillah saya bisa diterima, nah, gitu ya. Makanya kemudian saya membangun Transcend. Gunanya apa? Saya mengkloning diri, gitu, supaya nanti lebih banyak orang lagi yang tidak ditolak, gitu. Supaya nanti lebih banyak lagi orang yang bisa berbicara tentang masa depan, tentang sains modern, tapi juga berbicara tentang warisan Islam. Nah, jadi itu memang resepnya, ya. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah motivasi itu dari Quran atau dari sistem yang kondusif, ya. Sistem kondusif, kalau nggak ada dorongan, maka kemudian yang lahir hanyalah pemikiran lama ala Yunani, begitu. Tadi saya stressing di mana sebenarnya kebaruan Islam dibanding Yunani. Itu ada pada metode eksperimennya. Ya. Apakah mereka melakukan? Iya, Ibnu Haysam itu melakukan eksperimen terhadap cahaya. Itu. Al-Jahiz itu melakukan eksperimen pembedahan terhadap hewan-hewan.
Demikian juga dengan Ibnu Sina. Nah ini, itu yang tidak terjadi pada kultur terdekat sebelumnya, yaitu Yunani. Di situ diskontinuitas. Nah, dari mana mereka dapat ide? Itu bukan sekedar atmosfer yang diberikan oleh kekhalifahan pada saat itu, tapi mereka ngaji yang ayat-ayatnya tadi penuh tantangan. Nah, baru kemudian didukung oleh atmosfer, begitu ya, oleh atmosfer yang diberikan oleh kerajaan. Nah, jadi itu yang kedua ya, tentang motivasi. Nah, bahwa ada orang-orang Kristen yang di negeri Islam, nah itu yang masuk kategori atmosfer, ya. Sama seperti Abdul Salam, pemenang Nobel Muslim, itu tinggal di studi di Inggris dan kemudian menetap di Trieste, gitu ya, di Italia, gitu kan. Nah seperti itu. Kalau Salam kembali ke negaranya, ya udah selesai, ya, akan menjadi tokoh-tokoh politik aja, gitu kan. Ya, kalaupun ilmuwan yang tanggung, karena kemudian terlalu banyak program terlalu banyak kegiatan peresmian, gitu kan ya, seremoni gitu, bukan kegiatan keilmuan yang sesungguhnya. Jadi itu memang interaksi yang wajar, ya, dalam kultur Islam itu. Maka semua orang yang tinggal di kultur Islam itu kemudian tumbuh dan berkembang, ya, sesuai dengan tradisi Islam. Sama seperti sekarang, ini tradisi Barat dengan LGBT-nya, dengan kemesumannya, maka banyak orang Islam tumbuh dengan kultur kemesumannya, gitu kan? Ya, relasi wanita laki-laki itu bukan menganut mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah, Malikiyah, tapi Freudiyah, Imam Sigmund Freud, ya, tokoh dengan psikoanalisisnya itu, ya, dengan libido seksualnya itu, kan itu sekarang menjadi mazhab besarnya. Jadi itu terkait dengan motivasi. Ya. Yang ketiga, sebentar. Oh, tentang kebangkitan apakah dari Indonesia? Ya, kalau itu saya dari dulu sejak mahasiswa itu suka sekali mengutip statementnya Fazlur Rahman. Ya, Fazlur Rahman itu mengatakan Islam itu akan muncul dari dua, dari Malaysia atau dari Indonesia. Ya, saya katakan dari Indonesia. Kenapa? Karena rusaknya sudah kebangetan. Ya, kan harus didahului dengan kejahilian yang luar biasa dulu kan, seperti Arab. Dan kejahilian itu kan sekarang sudah mulai kelihatan bener kan, gitu loh. Ya, LGBT dipaksakan, macam-macam dipaksakan. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita mau bangkit. Ya, seperti halnya Arab Quraisy dulu. Begitu Mas Agus. Jadi harus tetap optimis. Yeah. Jadi kemaksiatan yang akut ini justru menjadi, kita pikir ini bahwa ini adalah menjadi the turning point untuk bangkitan Islam. Kita harus tetap gembira. Baru muktamar harus gembira, Mas. Ada. Begitu. Ya, terima kasih. Memang ada. Saya tambahkan dikit yang kalau di Fatir juga itu kan di Fatir ke-7 atau berapa ayat 7 itu. Itu kan afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Jadi kamu lihat orang-orang yang merasa berbuat baik padahal dia melakukan kerusakan gitu. Lalu kita dinasehati, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah kamu sedih dan membunuh dirimu gitu. Jadi ya sama Gus Dur tadi kita optimis lah gitu. Mungkin setelah terjadi kerusakan ketika orang melakukan hal yang buruk tapi merasa baik kan banyak itu kan ya. Merasa membangun tapi ya justru sekarang ini kan. Nah itu dia ya. Untuk kita itu nasihatnya fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat tadi. Jadi kita jangan terus destruktif gitu. Iya. Jangan terus jadi pesimis dan menyerah. Iya, jangan menyerah, betul. J, matur nuwun Mas. Sami-sami.